perdana antara Rasulullah dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Mas'ud tadi gembala kambing, kemudian Rasulullah meminta susunya, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Oh jangan Pak, ini bukan punya saya, tapi ini punya tuan saya. Saya hanya disuruh untuk menjaganya. Poin yang kita ambil di sini adalah amanahnya." Amanahnya. Sebelum kita ngomongin Muslim, kita ngomongin orang Arab terlebih dahulu. Dalam kebiasaan orang Arab, sekalipun kafir, sekalipun masih jahiliyah, kebiasaan mereka adalah kalau dikasih amanat itu jangan khianat. Karena itu aib. Berkhianat itu aib. Dan ini sudah maklum, sudah diketahui oleh kalangan orang Arab, sekalipun pada saat masa-masa jahiliyah. Ini sangat diketahui di kalangan mereka. Apalagi kalau kita ngomongin Islam, kita tahu ayatul munafiqi taala. Ada 3 ciri-ciri orang munafik. Salah satunya wa idza tumina khana. Apabila dikasih amanah dia berkhianat. Berarti secara tidak langsung kalau dulu dalam peradaban orang Arab pada saat itu mengatakan khianat itu aib, dalam Islam lebih dari itu. Khianat itu tanda-tanda kemunafikan. Gitu. Nah, di sini kita sebagai seorang muslim, yuk kita mulai dari sini. Jadilah seorang muslim itu yang dipercaya. Jadilah seorang muslim yang tidak berkhianat. Dalam masalah apapun, amanah ini dalam masalah apapun. Amanah ini dalam masalah apapun. Pekerjaan, janji, ucapan, dan lain sebagainya, kita amanah. Maksudnya gimana? Semaksudnya, kita misalkan setiap harinya kita kerja, misalkan jam kerja di kantor itu, misalkan mulai jam 8, mulai jam 9, misalkan. Ya udah kita amanah. Amanah dengan itu. Amanahnya itu dengan pekerjaan dan juga dengan atasan kita yang gara-gara dia kita bisa masuk ke pekerjaan yang sekarang ini. Berarti kalau jam 8 sudah mulai, jam 9 sudah mulai, ya kita sudah stay di posisi. Amanah dalam ucapan, tidak kalau bahasa Jawanya mencela-mencele. Seorang muslim itu ucapannya bisa dipegang. Enggak sedikit berubah. Gitu. Kalau kondisinya enak, kalau kondisinya tidak enak menjadi B. Enggak seperti itu. Muslim itu omongnya bisa dipegang. Amanah dalam ucapan. Gitu. Dan orang yang paling afdal dalam masalah beramanah adalah ketika dia dikasih amanah, dia selesaikan itu sebaik mungkin, secepat mungkin. Ketika dia dikasih amanah, dia selesaikan dengan cara sebaik mungkin dan secepat mungkin. Misal, kita sedang kumpul sama teman, kemudian ada salah satu teman kita yang tidak ikut kumpul pada saat itu. Nah, ada si Fulan ingin nitip barang kepada teman kita yang nggak datang. Dititipkan kepada kita misalkan. Orang yang paling afdal dalam masalah beramanah adalah ketika kita sudah selesai ini, kita temui teman kita yang nggak datang ini tadi, kita kasih amanahnya itu tadi. Semakin cepat amanah ditunaikan, itu paling afdal. Harusnya seperti itu seorang muslim. Itu. Jadi seorang muslim yang pertama harus bersikap amanah. Begitu. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya bicarakan, yang sepertinya cukup banyak ditanyakan hari ini, adalah masalah perbuatan atau ucapan dalam kondisi yang tepat. Perbuatan atau ucapan dalam kondisi yang tepat. Sebagaimana kata orang-orang bijak tadi, likulli maqamin maqalun walikulli maqalun maqam. Walikulli maqalin maqamun. Setiap tempat itu ada omongannya sendiri dan setiap omongan itu punya tempatnya masing-masing. Berarti di sini harus lebih bijak atau bahasa sekarang harus lebih peka. Seorang muslim itu harus peka. Kita tahu di mana kita ngomong dan kita tahu kapan kita ngomong. Kita tahu kita harus ngomong apa di tempat tongkrongan yang seperti apa. Begitu. Kemudian tentunya tidak dengan menghilangkan nilai-nilai Islam. Begitu. Misalkan teman kita,
teman kita kebanyakan adalah orang-orang yang non-muslim, orang-orang kafir, bukan berarti kita langsung bebas ngomong karena kita beranggapan, oh karena tongkrongannya seperti ini, maka harus seperti ini, karena itu bijaknya. Enggak seperti itu. Karena syariat Islam tetap diutamakan dibanding yang lainnya. Syariat Islam tetap diutamakan dari ucapan orang bijak ini tadi. Begitu. Cuman bukan berarti kita langsung kaku, langsung setiap saat kita ngomongin Islam bla 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 tanpa melihat kondisi, yang kayak gitu juga. Gitu. Jadi kaidah ini tadi, likul lima kom makol, walikul lima kol makom, itu kaidah yang benar, tapi jangan langsung dipukul rata. Dalam kondisi seperti itu harus seperti ini dan bla bla bla, enggak seperti itu. Gitu. Jadi itu hal yang penting. Karena kondisi Islam yang saat ini semakin berat sepertinya, dakwah semakin berat, hatta kepada sesama muslim, maka hal itu perlu diperhatikan. Tujuannya tetap satu, biar dakwah ini tetap berlanjut begitu. Wallahu a'lam.